Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu kembali. Tentu kami akan memberikan inspirasi, mengetengahkan hal-hal yang bermanfaat dan memotivasi sahabat Jembermu semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di hadapan kita Bapak Dr. Andes Heri B. Cahyono, MSI. Beliau ini merupakan dosen komunikasi di Universitas Muhammadiyah Jember. Beliau juga sebagai ketua lembaga dakwah khusus di PDM Kabupaten Jember, dan beliau juga sebagai konten kreator. Ini multi talenta dan multidisiplin ini. Dan beliau juga sebagai pakar komunikasi budaya. Jadi untuk hari ini kita tentu nanti akan membahas tentang semua kepakaran beliau nanti selama beberapa waktu ke depan. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Heri? Alhamdulillah sehat, penuh iman, umut, penuh takwa dan pancet sugih duit. Amin, amin. Aktivitasnya apa ini Pak Heri? Ya, tetap saja hanya sekitar mengajar, itu tidak lebih dari itu. Itu sunnahnya. Wajibnya buat YouTube. Ya, artinya kan semuanya ini tentu kita dedikasikan untuk masyarakat, Pak ya. Iya, betul. Ya, kalau kita bicara, kita kembangkan untuk kepentingan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ini langsung ini Pak saya tanya, Pak. Ya. Karena langsung terlintas di pikiran saya, Pak. Dulu itu kalau saya lihat kan Pak Heri ini berdakwah sering berkeliling, Pak ya. Dari masjid ke masjid, kemudian dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, Pak. Tapi akhir-akhir ini Bapak saya melihat berdakwahnya itu melalui konten, Pak. Ini gimana, Pak? Dasarnya, Pak? Atau awal kenapa kemudian Bapak terpikir kemudian membuat konten gitu, Pak? Alasan pertama, kalau kita bicara pengkaderan dakwah kita itu kan berhasil. Artinya banyak mubalik atau dai-dai muda yang lebih fresh dan dari aspek keilmuan lebih tinggi. Sehingga karena banyaknya pendatang kader-kader muda, maka kita yang itu harus minggir. Jadi kalau pada sekian tahun yang lalu seperti saya dan teman-teman itu hampir tiap Jumat itu khutbah. Sekarang alhamdulillah itu 2 bulan itu khutbah sekali. Artinya pengkaderannya berhasil. Ya, berhasil. Itu berhasil. Nah itu maka seperti itu saya banyak mengurangi di situ. Jadi memang kita harus berbangga dengan yang muda-muda. Yang kedua, kita itu sekarang masuk pada era yang betul-betul berbeda di dalam berdakwah. Ya, jadi konten media massa, YouTube, FB dan sebagainya itu yang menjadi senjata yang paling enak untuk berdakwah. Ya. Dan masa kita membiarkan itu, kan betul. Baik kan kita masuk ke situ. Iya. Jadi seperti itu. Dan ya hasilnya kita serahkan saja kepada masyarakat, kepada Allah ya. Karena kalau sudah masuk dunia itu adalah tarung bebas, tarung terbuka ya. Tarung terbuka. Jadi ya sudah bismillah kita berdakwah dengan model khusus, dengan sesuai dengan kemampuan. Saya yang senang budaya, senang dakwah, senang keislaman, ya itulah kita ramu sehingga menjadi ya mungkin konten-konten itu. Saya juga ini Pak, tertarik Pak ya, tertarik kepada
sosok Pak Heri dalam artian begini Pak. Terus terang saya kan sebagai junior mengikuti ya Pak ya, mengikuti Pak Heri gitu. Saya itu tertarik Pak Heri yang katakanlah sudah sesenior ini kan gitu Pak. Tetapi saya melihat progresnya Pak, progresnya untuk membuat konten-konten ini baik teknis Pak ya. Kalau konten mungkin saya yakin saya nggak ragu lah Pak. Tapi hal-hal teknis Pak, ini kan seumuran Pak Heri biasanya cenderung malas Pak. Tapi Pak Heri saya lihat tambah hari tambah berkembang Pak. Gimana caranya ini Pak? Memang dunia saya, dunia dakwah, dunia budaya itu menyatu pada diri saya. Ketika saya ingin sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, ya saya harus memaksa diri saya untuk bisa. Jadi sebetulnya aplikasi itu, apakah edit foto, edit video dan sebagainya, itu ternyata kan dalam tanda kutip ya, itu lebih sederhana daripada kita belajar bahasa Arab nahwu sorof. Begitu Pak. Iya, jadi aplikasi itu kalau sudah kita pelajari lalu kita ulang-ulang, selesai sudah. Tetapi mempelajari nahwu sorof bahasa Arab itu belajar yang tidak pernah selesai Pak ya. Sehingga saya berpikir hanya begini ya, begitu. Dan tidak sampai detail banyak yang harus kita perlukan di dalam mengedit itu, sehingga sebetulnya ya nggak sulit amat lah. Hanya memang kalau kita kembali ke komputer, karena ada hubungan antara usia dengan komputer. Selama ini kan memang begitu Pak. Iya. Tetapi nyatanya ini tidak terjadi di Pak Heri gitu. Nah, begini Pak, kenapa itu saya menarik Pak? Tentunya yang senior-senior seangkatan Pak Heri, itu, termasuk seniornya Pak Heri mungkin, itu kan secara konten, secara keilmuan, secara pengalaman, itu kan luar biasa banyaknya Pak. Banyak sekali. Tetapi ini kalau misalnya tidak dituangkan atau diberikan kepada generasi muda, tentu ini kan akan hilang Pak, akan terputus. Ini kan kekayaan kita kan Pak gitu. Kira-kira gimana Pak untuk teman-temannya seangkatan Bapak, kira-kira kalau misalnya mereka itu membuat konten dengan cara Bapak atau cara lain lah, katakanlah memanfaatkan teknologi, itu kira-kira layak nggak Pak atau harus nggak Pak? Layak, tetapi harus ada pembantunya. Oh gitu. Jadi seperti Pak Ketua, Pak Kusno, itu kan cukup berbicara saja, membuat materi saja. Tetapi menjadi sebuah konten kan ada kreatornya sendiri. Jadi seperti itu. Collab berarti Pak. Iya, kolaborasi. Bahkan YouTuber besar itu kan sebuah corporate, sebuah perusahaan gitu. Jadi kalau memang dipaksa ya monggo, tapi jangan dipaksa teknologinya. Jadi ya seperti Pak Ketua, Pak Kusno ini sudah bagus, ada yang membackup iya, dan bapak-bapak yang lain saya kira nilai jualnya sangat tinggi. Ya. Jadi bicara fikih, Kiai Kasman, Kiai Syafruddin, itu kalau bicara fikih luar biasa. Itu. Tapi karena beliau hanya sebagai dosen, tidak punya pesantren, ya biasa-biasa saja. Harusnya YouTube ini bisa menjadi pesantrennya Pak ya. Pesantren terbuka. Iya. Ya itu tadi, jadi harus ada konten kreatornya yang mendampingi dia gitu. Loh, saya kalau saya kenapa seperti ini ya? Ya sudah, ibaratnya itu manajemen tukang cukur gitu. Saya cukur sendiri, entahlah seperti itu. Ya. Tapi kecenderungan kan memang youtuber besar itu Pak, di di dunia internasional itu
itu kan manajemen tukang cukur kan, Pak. Iya. Mereka kreatori sendiri, kemudian kontennya dibuat sendiri dan lain sebagainya, dan mereka bisa jadi terkenal, Pak, gitu. Iya. Nah, dan laris konten-kontennya Dan itu. YouTuber di Aceh itu suaminya itu umur 70-an, istrinya itu 65 mungkin. Itu terkenal itu. Senior sekali, Pak. Senior sekali. Jadi istrinya itu bawa kamera, ya jangan bergemetaran sini sudah. Tapi yang nonton juga banyak ya. Lah disitulah kita kembali kepada konten-konten yang keislaman. Ya, jangan sampai media sosial yang begitu canggih, yang melekat pada masyarakat itu lepas begitu saja. Yang negatif-negatif, Pak ya. Iya. Anak-anak kemudian kecanduan game gitu. Dan tanpa kita warnai. Termasuk saya ini kan kadang-kadang akan masuk media X itu kan silau dulu dengan goyangannya. Ya. Kata teman saya Pak Dr. Sudahri, kalau kita nggak dekati Pak itu, kita nggak punya warna tersendiri. Jadi itu akan semakin bebas. Sehingga kita harus buat juga Pak ya konten sebagai counter itu, Pak ya. Counter seperti itu, walaupun ya itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah untuk mencari sebuah konten yang bisa sesuai dengan selera masyarakat, tetapi tidak kehilangan visi dakwah kita. Itu mumet. Terus ini Pak, kira-kira ini kan berbicara dakwah ya Pak ya, berbicara Islam yang selama ini mungkin juga komposisinya saya belum pernah melihat hasil penelitian Pak, tapi saya meyakini bahwa komposisinya sangat kecil Pak di dunia YouTube dan medsos tadi itu Pak. Nah, itu penerimaan masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang gimana Bapak menceritakan Pak? Sebetulnya memang yang namanya YouTube, Twitter dan sebagainya sejak dulu dan sekarang itu nggak pernah berubah. Apa? Hiburan Pak ya? Baru edukasi, baru informasi. Jadi yang first number itu adalah, yang wahid itu adalah hiburan. Jadi rupanya kita harus kolaborasi dengan hiburan. Oh gitu Pak. Ya. Jadi seperti YouTube di pedesaan itu juga hiburan. Tapi di tengah hiburan itulah kemampuan kita memasukkan misi dakwah. Nah, itu yang harus, yang sedang saya cari kan itu. Alhamdulillah belum ketemu sampai sekarang. Ya itu. Berarti kalau bicara penelitian novelty-nya di sana Pak ya. Jadi kita itu hunting konten bagaimana bisa menyenangkan masyarakat, bisa diterima dan dakwah bisa masuk. Nah, kalau saya yang senang budaya, ya bagaimana lewat budaya itu pesan-pesan dakwah itu bisa masuk. Senang, terhibur dan beriman. Yang banyak terhibur dok.